Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Minggu pagi hari tanggal 20 Juli 2025. Mari kita datang kepada Yesus, semua kita berbakti kepada Tuhan. Perintah Tuhan mutlak. Keluaran 23-25 dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kita berbakti menyembah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 dikatakan, biar segala bernafas semua memuji, memuliakan Tuhan. Berarti kita diizinkan Tuhan bernafas untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan Yesus, sebab sumber kehidupan datang dari Tuhan Yesus. Itu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 54. Yesus, Yesus dengar doaku. Karena berkaitan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita membaca 2 Tawarikh pasal 30 ayat 13 sampai 27. Dikatakan di ayat yang terakhir, dikatakan ayat 27, suara dan doa mereka didengar Tuhan yang kudus di sorga. Mari, biarlah doa kita senantiasa didengar sama Tuhan. Kalau kita akrab dengan Yesus, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, selalu kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Sebab pengharapan kita, juru selamat kita, Tuhan kita, Raja kita, di atas segala-galanya hanya Tuhan Yesus. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doa aku, amin. Kita berdoa pagi ini, kita datang kepada Yesus. Janganlah Tuhan lalu, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan penebusku, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalu, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Kita mohon doa kita, oh Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu. Ampuni segala dosaku Bapa, ampuni segala dosaku, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang pengasih dan penyayang, selamatkan daku orang yang berdosa. Aku betul Engkau juru selamat. Kuatkan hamba dalam iman, haleluya. Aku anak-Mu Bapa, aku milik-Mu Bapa. Kita adalah anak milik Yesus, haleluya. Oh Yesus, oh Tuhanku Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu. Engkau juru selamatku Bapa, Engkau juru selamatku, amin, haleluya. Berharap kepada
Aku selalu berharap kepadamu, beri anugerahmu. Amin, haleluya. Teduhkan gelap jiwaku, amin, haleluya. Sucikan hidupku, amin, haleluya. Yesus, haleluya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat ketiga, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Iya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Engkau Rajaku, Bapakku. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kuduskan mulutku, kuduskan pikiran dan hatiku. Kami anak-anak-Mu Bapa, mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilapku, ya Bapakku Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Engkau Rajaku, Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua yang dicintai disayang sama Tuhan. Tanggal 20 Juli 2025, 2 minggu lagi kita sudah memasuki bulan Agustus. Selalu saya sebut tanggal supaya Bapak selalu ingat waktu berjalan terus, supaya kita dalam rangka mempersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan. Biar hari kita mau lebih dekat dengan Yesus, lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Karena janji Tuhan Yeremia 33:3 dikatakan, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak kau ketahui, yakni hal yang tidak kau terpahami, yang tidak kau ketahui. Oh, perkara besar akan terjadi pada waktu kita berdoa. Penting masalah doa. Dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus menegaskan kembali supaya kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena di dalam doa dijawab sama Tuhan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca 2 Tawarikh pasal 30. Amin.
Maka penting kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya hari-hari waktu yang kita jalani, supaya kita tidak berjalan menurut kedagingan kita, tapi berjalan menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita membaca 2 Taifasa 30 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Nah ini saudara ya, roti tidak beragi sama itu merupakan satu paket dengan hari perayaan Paskah. Ya, roti tidak bagi karena Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah roti kehidupan yang sudah mati di atas kayu salib. Pada waktu kita perjamuan kudus itu adalah roti, lambang dari tubuh Kristus. Ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita segala dosa kita sudah ditebus sehingga hidup kita menjadi baru oleh firman Allah. Ya, lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem, juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguruskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mari kita merasa malu kalau kehidupan kita nggak benar di depan Tuhan. Ya, mari oleh itu kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh mau hidup kudus kita di depan Tuhan. Minta sama Tuhan ya, kekudusan bukan atas kekuatan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus dan dikuduskan oleh firman Allah. Dan kita harus rindu minta sama Tuhan. Seperti saya juga rindu Tuhan, rindu selalu minta kekudusan daripada Tuhan. Karena Allah itu kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk surga. Sebab di surga tidak ada barang yang najis Bapak Ibu. Ya, Allah itu kudus. Itu mari kita menghari-hari hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kebenaran Tuhan akan menguduskan hidup kita. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaat yang tidak menguruskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguruskan bagi Tuhan, karena ia tidak tahu. Contoh saudara, ini jelas. Banyak orang-orang tidak menguruskan dirinya. Sampai detik ini, banyak orang yang tidak mau hidup kudus. Tapi bagi saya, bagi hamba Tuhan, selalu mengajak jemaat, ayo kita mau taat kepada kebenaran Tuhan. Supaya kebenaran Tuhan menguruskan kehidupan kita. Mari ada kerinduan kita. Jangan turuti mereka-mereka yang tidak mau hidup kudus. Ya masing-masing ikut Yesus pribadi-pribadi. Ya, kalau sudah baca di Matius 25, ya Tuhan akan memisahkan seorang demi seorang. Kambing dan domba akan dipisah. Orang kudus biar hidup kudus. Cemar biarlah cemar. Wahyu 22:11 akan ada perbedaan. Ya, bagi orang yang kudus benar, bagi orang fasik cemar. Ya, mari kita mau hidup di dalam kekudusan ilahi. Sebab sebagian besar dari rakyat terutama dari Efraim dan Masih, Isakar dan Sebulon tidak mencarikan diri, namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis, tapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya Tuhan yang baik itu kira mengadakan pendamaian bagi semua orang. Hizkia hamba Tuhan, dia seorang raja, sama juga dengan saya sebagai hamba Tuhan. Biarpun banyak orang-orang jemaat yang tidak mau kudus, tapi saya berdoa selalu, Tuhan kuduskan mereka. Kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa supaya hari-hari kita dibentuk sama Tuhan, mau hidup kudus. Sifat ilahi kita sama seperti Kristus. 19, yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walau ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Ya, berhasrat, mari kita berhasrat untuk mencari Tuhan, supaya kita senantiasa dibentuk karakter kehidupan kita untuk mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Salem merayakan hari raya tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Coba ini bangsa Israel, mereka sekuat tenaga memuji Tuhan. Hari ini hari Minggu, mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan sekuat tenaga saya. Kalau ibadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, saya menari-menari. Sungguh saya dengan semangat, saya tepuk tangan memuji akan Tuhan. Sebab Tuhan yang layak kita puja dan sembah, Tuhan lihat dari sorga. Kesungguhan Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh itu dilihat sama Tuhan oleh surga.
Dalam Mazmur 53 ayat 3 dikatakan, Tuhan lihat dari surga, melihat anak manusia yang berakal budi mencari Tuhan. Jadi Tuhan tidak tidur. Tuhan lihat setiap apa yang kita kerjakan. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Buat Tuhan Yesus yang kita sembah. Ayat 22, Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Mari kita memujikan Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita, menyembah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguruskan diri. Lihat ini, sebagian besar imam menguruskan diri. Mari, sebagian besar semua setiap kita mari menguruskan diri kita, mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria yang para imam dan orang Lewi dan seluruh jemaah yang datang dari Israel serta orang-orang asing baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal Yehuda, maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Ayat 27 yang terakhir, sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kita pagi ini didengar sama Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Doa didengar oleh Allah. Doa diberkati oleh Allah. Doa dikasih oleh Allah. Doa diselamatkan oleh Allah. Allah Bapa kita Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersungguh-sungguh. Hari ini hari Minggu, hari dannya Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Memuji akan Tuhan, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Bertepuk-tepuk tanganlah dalam Mazmur 47 ayat 2. Bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji akan Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan layak kita puji dan sembah. Dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Amin. Yesus. Amin. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Dengar doaku. Amin. Haleluya. Janganlah Tuhan lalu. Sucikan hidupku ya Tuhan. Sucikanlah hidupku. Mari kita mau hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita berjaga dan berdoa, berjumpa dengan Yesus. Kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.